ini sholawat ini juga mau saya baca insya Allah nanti saya baca di Arafah, ya, saya baca di Arafah, saya baca di Raudhah, saya baca di Mekah, pokoknya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keberkahan. Gitu Mas Adit. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon maaf untuk contoh hal yang kurang baik, bukankah lebih baik tidak pakai nama orang yang kita kenal? Misalnya Mas Adit, bukankah khawatir jadi doa Ustaz? Nah, itu apa namanya bukan menjadi doa ya. Itu seringkali para ulama seperti itu. Kalau ada pengajian untuk memberikan kemudahan bahwa itu namanya pembelajaran yang secara interaktif ya. Interaktif ya. Itu biasanya kiai-kiai seperti itu ya. Ya kiai-kiai seperti itu di pesantren-pesantren seperti itu. Akhirnya menjadi cair ya, menjadi bahasanya itu senyum, bisa tertawa, bisa fresh lah. Gitu. Biasanya di pesantren-pesantren begitu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, mohon maaf mau tanya di luar tema. Kalau lagi ibadah haji atau umroh mau pakai celana hernia yang ada jahitan dan sidik yang tidak berjahit Ustaz, apakah boleh Ustaz? Saya kemarin menyampaikan ya, sakit ya, itu kondisi uzur. Misalkan sakit, kemudian disuntik, itu kan dalam keadaan uzur. Kemudian sakit, kemudian dipakai yang ada parfumnya. Itu boleh karena apa? Kita itu bukan menggunakan parfum, tapi itu adalah obat. Obat itu ya kita menggunakan obat. Sebab kalau tidak ada obat itu kan sakit. Sama busana itu. Ini kalau tidak dipakai seperti itu akan turun kan? Kalau sudah turun itu bermasalah. Ya, maka itu masuk kata ad-daruratu tubihul mahdzur. Memang itu tidak boleh. Tetapi karena darurat akhirnya menjadi boleh. Nah, begitu Mas Adit. Memang itu tidak boleh, tapi berhubung darurat akhirnya menjadi boleh. Babi itu haram. Tapi kalau ada dokter menyatakan ini satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan, maka boleh. Tapi dalam keadaan apa? Darurat. Tapi kok dia kalau enak ini, ternyata besok menyerah lagi, itu bukan darurat lagi sudah. Ya, darurat namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Gitu. Seperti tayamum air. Ini ya boleh. Baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Arti dari mengijazahkan Ustaz, misalkan Ustaz mengijazahkan sholawat bil qulub pada kami, apa maksud dari mengijazahkan Ustaz? Ijazah itu artinya kalau bahasa kita namanya lisensi. Lisensi itu apa ya? Lisensi itu kalau bahasa anak sekarang itu namanya syahadah. Misalkan Mas Adit belajar kepada saya selama 4 tahun, kemudian saya nyatakan lulus. Nah, kemudian saya berikan kamu, saya ijazahkan untuk mengajarkan ilmu yang saya ajarkan. Nah, itu namanya ijazah. Lisensi kalau di dunia ilmiah itu ada gelar namanya misalkan master. Berarti kamu sudah punya kemampuan di bidang master agama. Nah, misalkan MA, dia bisa mengajarkan ilmu yang terkait dengan kemampuannya. Ijazah sama, saya mendapatkan sholawat di bil qulub dari guru saya, kemudian saya berikan. Maka apa yang Bapak Ibu amalkan itu berdasarkan apa yang saya berikan, sesuai dengan apa yang saya dapatkan gurunya saya dapatkan dari gurunya. Itu namanya lisensi untuk mengamalkan karena ada izin dari gurunya itu. Baik. Biar afdol. Ustadz, untuk materi pagi ini apa bisa ada sedikit revisi ya Ustadz? Ya itu ada kurang itu warzukni itu. Habis ini saya perbaiki langsung kirim Mas Adit ya. Kalian yang pertemuan hari Kamis ya Ustadz?
Belum. Tadi kan oh, belum. Nah, belum Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan berikutnya. Masih bisa ya Ustaz? Ya, silakan. Oke. Izin tanya Ustaz, zikir dan doa mana yang lebih mulia di mata Allah? Karena kalau zikir untuk semua umat atau objektif, sedangkan doa untuk tertentu Ustaz, subjektif. Terima Boleh kasih. Ustaz? Saya pernah menyampaikan ada satu hadis yang menyatakan eh, barang siapa menyibukkan diri dengan zikir kepadaku daripada minta kepadaku, maka akan aku beri kepada dia sesuatu yang lebih mulia daripada orang yang meminta kepada ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya begini, orang yang berdoa itu fokus pada permintaannya, sementara orang zikir itu fokus pada memuji Tuhannya. Nah, kalau kita ilustrasikan, kalau ada seorang anak selalu minta kepada orang tuanya, biasanya orang tuanya itu malah ini minta terus, sudah dikasih minta lagi, minta lagi. Tapi kalau ada seorang anak itu taat kepada orang tuanya tanpa meminta, maka ketaatan itu sudah cukup bagi Allah untuk memberi. Gitu. Gitu ya. Kalau misalkan saya ilustrasikan suami istri, kalau suami istri itu ya, misalkan istri itu minta besok belikan ini dan itu sering. Itu nanti suaminya itu bosan. Tapi begitu seorang istri memposisikan diri sebagai seorang istri yang soleha, keperluan suami diberi disiapkan, mau semuanya disiapkan dan diberikan tanpa meminta, itu nggak usah minta. Itu ketika melihat tasnya rusak, itu nggak usah diminta, langsung diberikan. Kenapa? Karena ketaatan, ya, kedekatan, memuji, melayani itu sudah cukup bagi seorang suami untuk memberikan segala sesuatu kepada istrinya. Sama Allah Subhanahu wa taala itu paling suka dirayu daripada dimintai. Maka banyaklah merayu. Merayunya itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terbukti banyak doa-doa itu isinya itu hanya memuji Allah, permintaannya sedikit. Ya, mintanya itu sedikit. Kalau kita mintanya banyak, memujinya sedikit. Sekarang kita balik. Banyak memuji, baru kemudian meminta. Gitu Mas Adit. Baik. Semoga terjawab Bapak Ibu. Nah, jelas tadi sudah Ustadz sampaikan. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Materi nanti ya Bapak Ibu, harus ada beberapa yang harus direvisi. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, Ustadz boleh nggak bacaan surat-suratnya nggak dikeluarkan, tapi di dalam hati? Surat-surat apa ini? Mungkin surat pendek Ustadz. Terima kasih ya. Karena surat-surat pendek itu hukumnya itu sunnah. Walaupun tidak dibaca itu tidak apa-apa. Yang wajib itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya, seperti itu. Terus kalau misalnya dibatin gimana? Ngapain dibatin? Mau dibaca saja dapat pahala. Karena sunnah kan. Kalau kemudian kita makmum, itu memang ada salah satu anjuran suratnya. Surat yang kita baca itu sudah di cover oleh sang imam. Jadi walaupun tidak baca itu tidak apa-apa, baik itu bacaan Al-Fatihah maupun bacaan surat yang lain. Tapi kalau madhab Syafi'i, baca surat Al-Fatihah itu baik imam atau makmum itu harus. Begitu. Baik. Terima kasih Ustadz Nazim. Ustadz terakhir nih Ustadz. Ya. Yang sudah pernah dibahas juga Ustadz, yang arti dari subuhun kudus subul malaikatu waruh Ustadz, yang Ustadz ijazahkan. Subul malaikatu. Itu kemarin sudah ada ya, sudah saya kan ya doanya tuh ya. Subuh. Ya udah. Subul malaikatu waruh. Subuhun kudus ya. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Itu sudah cuma manfaatnya caranya begini ya. Kalau Mas Adit punya anak,
perempuan atau laki-laki misalkan usia 4 tahun, 5 tahun itu sebelum tidur atau setelah tidur, subuh atau sebelum subuh, ketika dalam keadaan tidur, ya, habis wudu, habis salat tahajud, kepalanya itu ditiup setelah baca subuhun kudusun robbul malaikati waruh, ditiup terus baca itu lagi 3 kali dan istiqomahkan, insya Allah anak itu manut ya, anak itu nurut, anak itu taat pada orang tua. Jadi lisan kita nggak usah berbusa-busa menasihati anak, insya Allah seperti itu. Dan itu sudah dicoba oleh beberapa orang, eksperimental. Baik. Oke, terima kasih Ustadz Azim ya. Alhamdulillah sudah semua insya Allah terbaca pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi terakhir ini. Sudah jam 7:09 juga ya. Sudah agak siang dikit. Ustadz, kita masuk ke sesi terakhir. Kita sempurnakan Ustadz pertemuan kita, kajian kita di pagi hari dengan ditutup doa Ustadz. Sekalian izin Ustadz doakan kita yang sedang proses visa Ustadz untuk keberangkatan haji, untuk persiapan dan lain sebagainya, khususnya yang haji furoda Ustadz, mohon didoakan khusus buat kami. Pada Ustadz. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu dimanapun berada, kita yang hadir atau yang belum hadir, atau teman-teman saudara-saudara kita, ikhwah-ikhwah kita yang sedang menunggu proses proses visa yang masih berjalan ya, karena prosesnya itu masih belum kelar, masih terus berjalan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesabaran bagi yang mengurus karena memerlukan tenaga dan pikiran. Memohon Allah itu zat yang memberi, Allah zat yang memudahkan, Allah itu yang berkuasa atas diri kita, Allah itu yang berkehendak. Dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semua bisa menunaikan kewajiban, yaitu ibadah haji ke tanah suci dan berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وجماعتنا وإخوانا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر أمورنا وأمورهم، اللهم يسر أمورنا وأمورهم، اللهم يسر أمورهم وأمورنا يا الله في هذه الرحلة المباركة إلى بيت الله الحرام بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أمورنا وأمورهم في هذه الرحلة المباركة إلى بيت الله الحرام وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة لعد الحج والعمر في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، إن حاجتنا كثير، واقض حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبل الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Mas Adit, insya Allah diberikan kemudahan semua, panjang umur, sehat, walafiat, murah rezeki, dan insya Allah menjadi keluarga yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya insya Allah hari kita Mas Adit ya, angkat ya nanti. Selamat jalan Pak Ustaz.
Termute Ustaz, maaf. Selamat jalan Pak Ustaz. Mohon doanya insya Allah hari Selasa berangkat. Amin. Amin. Dan sekali ngaji lewat ya, sekali ngaji Mas Adit ya. Insya Allah. Kami tunggu Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Ustaz Azim, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat terus ya, panjang umur, banyak rezeki. Jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih banyak. Izin saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.